Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan ketiga dengan topik business plan, ya. Business plan menggunakan business model Canvas. Kita akan mempelajari bagaimana membuat perencanaan bisnis dengan teknik BMC atau business model Canvas. Saya mulai. Apa sih pengertian dari perencanaan usaha? Ini ada beberapa definisi menurut beberapa ahli, menurut dua ahli. Yang pertama yaitu suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Jadi, business plan itu berupa dokumen, ya, berupa dokumen yang akan dipresentasikan kepada investor atau penyandang dana. Nah, bisnis plan ini harus menarik, ya. Isinya apa? Yaitu menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang dan jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik. Nah, ini yang ada dalam dokumen dari perencanaan usaha. Ini menurut Bygrave, ya. Lalu menurut Histridge, dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai usaha, yang isinya merupakan perencanaan, pemodalan, manufaktur, dan SDM. Ya, ini pengertiannya lebih lengkap lagi. Ya, ini ada dokumen tertulis, jelas perencanaan usaha itu pasti bentuknya adalah dokumen, paper. Lalu menggambarkan semua unsur-unsur baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai usaha, ya. Jadi ini belum jalan tapi baru mau mulai. Perencanaan usaha itu usahanya belum jalan tapi mau dimulai. Isinya merupakan perencanaan, ya, perencanaan. Di situ nanti ada perencanaan keuangan, perencanaan pemasaran, dan lain-lain. Lalu pemodalan, struktur modalnya seperti apa, manufaktur, infrastrukturnya seperti apa saja, ya, dan tenaga kerja SDM. Nah, ini pengertian dari perencanaan usaha menurut Bygrave dan Histridge. Apa sih manfaat rencana bisnis? Ya, rencana bisnis sebuah rencana mengenai langkah apa saja yang harus dilakukan dalam merealisasikan ide bisnis, ya. Jadi dalam rencana itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merealisasikan sebuah ide bisnis menjadi bisnis yang sukses. Nah, pentingnya bisnis plan ini, manfaat itu ada 3. Pertama, sebagai panduan dalam menjalankan bisnis, ya. Sebagai panduan, ya, manual book dalam menjalankan bisnis. Kedua, diperlukan untuk mencari sumber dana, ya. Jadi bisnis plan ini diperlukan untuk mencari sumber dana. Bagaimana cara cari sumber dananya? Dipresentasikanlah bisnis ini, ya. Jadi nanti akan saudara pas UAS nanti itu saudara akan presentasi ide saudara, perencanaan bisnis saudara, seolah-olah untuk mencari sumber dana, ya. Jadi bisnis plan ini diperlukan untuk mencari sumber dana, ya, baik kepada investor maupun kepada kreditor. Investor itu orang yang mau investasi, kalau kreditor orang yang memberikan pinjaman kepada saudara untuk memulai bisnis tersebut. Yang ketiga, memberikan gambaran hasil di masa depan, ya. Jadi bisnis plan itu ada 3 fungsinya. Pertama, panduan dalam menjalankan bisnis. Panduan dalam menjalankan bisnis, guidebook, ya. Kalau saudara tahu tutorial, nah seperti itu. Perencanaan bisnis itu untuk tutorial dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, mencari sumber dana. Yang ketiga, memberikan gambaran hasil di masa depan, ya. Itu manfaat rencana bisnis. Ini adalah satu gambaran ketika kita merencanakan sesuatu. Planning kita mungkin lurus-lurus saja, ya, seperti di atas itu. Seperti gambar di atas, orang naik sepeda, jalannya lurus, tiba-tiba ada finish. Tapi pada realitanya, terjal sekali jalannya.
Ada api, kawat berduri, jaring laba-laba, ada duri-duri juga, ada hiu dan lain-lain, pintu, bongkahan batu, dan akhirnya menuju finish. Nah, itulah planning kita terkadang tidak sesuai dengan realitanya. Tapi lebih parah lagi kalau kita tidak punya planning, ya. Kalau tidak punya planning, realita yang kita hadapi akan lebih berat. Tapi kalau kita sudah punya planning, realitanya kita sudah ada gambaran akan hasilnya, ya. Kita punya gambaran akan hasilnya. Tapi kalau kita tidak punya planning, kita nggak punya gambaran hasilnya seperti apa. Kita tidak tahu jalannya nanti seperti apa. Tapi kalau kita sudah punya planning, kita punya senjata untuk menjalankan realita yang ada, gitu ya. Realitanya seperti di bawah ini terjal sekali. Nah, dengan planning kita bisa lebih tough, bisa lebih kuat dalam mencapai garis finish, ya. Itu yang diperlukan dari perencanaan usaha. Nah, ini alur membangun bisnis antara dulu dan sekarang. Kalau dulu lebih mudah, ya. Ide, bisnis plan, pitching itu presentasi atau dikompetisikan ide bisnis tersebut. Lalu setelah itu tinggal bangun bisnisnya, ya. Kalau sekarang lebih kompleks supaya lebih berhati-hati, ya. Jadi dari ide dibikin bisnis modelnya, lalu divalidasi dulu. Kira-kira model bisnis ini baik apa enggak? Kalau tidak baik, diubah lagi model bisnisnya. Kalau sudah baik, masuk ke bisnis plan. Dibikin perencanaan bisnisnya, perencanaan tersebut dipresentasikan atau dikompetisikan, ya. Setelah itu dibikin real bisnisnya, dibuat real bisnisnya, ya. Jadi alur membangun bisnis antara dulu dan sekarang mengalami perubahan. Kalau dulu dari ide langsung ke bisnis plan, kalau sekarang dari ide bikin dulu bisnis modelnya, setelah itu masuk ke bisnis plan. Nah, kita akan mempelajari cara membuat bisnis model. Nah, bisnis model yang kita gunakan adalah bisnis model Canvas. Nah, seperti apa itu? Kita akan pelajari berikut ini. Bisnis model Canvas atau biasa disingkat dengan BMC merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan, ya, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah, ya. Secara umum BMC dikembangkan dengan mempertimbangkan 9 blok utama yang harus diperhatikan. 9 blok utama ini semua terangkum dalam satu kanvas, satu halaman. Jadi 9 blok utama bisnis dirangkum dalam satu halaman, ya. Inilah yang membuat BMC unggul karena dengan kesederhanaannya yang hanya terdiri dari satu halaman ini ternyata powerful untuk memberikan pemahaman tentang model bisnis secara utuh. Jadi dari satu halaman itu kita bisa menggambarkan bisnis secara utuh, ya. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Modelnya seperti apa akan kita jelaskan di slide yang berikutnya. Lalu kita jelaskan dulu ini apa kegunaannya dari BMC, ya. BMC dapat digunakan untuk semua lini bisnis. Jadi nggak cuma satu lini bisnis aja, nggak cuma produk dan jasa, tapi semua lini bisnis bisa kita buat BMC-nya tanpa terbatas sektor usahanya. BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat, ya. Jadi ada 3 kegunaannya, bisa digunakan semua lini bisnis. Yang kedua, membantu untuk mempercepat proses analisa kekuatan dan kekurangan bisnis karena hanya terdiri di satu halaman tadi. Dan yang ketiga, dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat, ya. Karena ini ringkas, jadi analisis kebutuhan dan kekurangan profit dapat dilakukan dengan cepat, ya. Sebelum saya mulai ke bisnis model Canvas, saya akan kasih gambaran ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah usaha, ya. Henry Ford, pemilik pabrik mobil Ford, ya, itu memulai usahanya pada usia 40 tahun. Walmart ini adanya di
Amerika sana. Ini didirikan oleh Sam Walton, memulai Walmart pada usia 44 tahun. Lalu nih McDonald yang sudah mendunia usahanya. Ini dimulai oleh Ray Kroc ya, pada usia 52 tahun. Kalau saudara, ini ada filmnya nih. Saudara bisa cari filmnya, mungkin di YouTube ada. Judulnya The Founder. Ini sangat bagus, film dari Ray Kroc. Lalu yang keempat ini Harlan Sanders. Nah, ini KFC. Kita sudah tahu semua nih. Bahkan kita sudah merasakan produknya, McDonald, KFC, ya. Memulai KFC pada usia 65 tahun. Waduh, ini sudah kalau dibilang udah lansia, tapi ternyata tidak ada kata terlambat untuk memulai bisnisnya mendunia, ya. Nah, ini yang saya mau katakan, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mumpung saudara juga masih muda, mulailah untuk berbisnis. Saya masuk lagi ke topik. Sederhananya BMC terdiri dari 3 bagian utama. Bagian tersebut adalah offering. Offering ini pemasaran, penawaran, ya. Yang kedua customer. Ya, kita akan berbicara tentang customer. Yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur itu modal alat apa yang kita punya, ya. Nah, ini ada gambar pembagian hal tersebut ya, 3 hal ini ya. Seperti ini. Bagian yang warna merah itu offering, ya. Value proposition ini yang warna merah. Apa yang kita tawarkan? Nilai apa yang kita tawarkan kepada customer? Itu value proposition. Lalu yang kedua customer, ya, yang warnanya biru ini ya, customer relationship, customer segment, dan channel. Channel itu distribusi. Customer relationship itu hubungan dengan konsumen, ya, hubungan konsumen. Nanti akan kita pelajari, ya, karena hubungan dengan konsumen ini akan mempengaruhi penjualan kita. Lalu customer segment, segmentasi konsumen. Jadi customer segment ini kita akan menyasar penjualan kita itu masuk ke segmen customer yang mana. Ya, nanti akan kita bahas di sini. Lalu channel, bagaimana cara pendistribusiannya? Nah, ini bagian customer ya, yang warna biru. Lalu yang warna merah muda ini yang infrastruktur. Ada key partner, key activity, dan key resources. Kita akan pelajari nanti setelah yang ini ya. Saya akan bahas. Ini ada satu gambar menarik ya. Rumus kesuksesan itu pertama 1% keberuntungan, 1% bakat, dan 98% itu tidak menyerah. Jadi miliki sifat yang tidak menyerah ini ya, karena itu akan menentukan 98% kesuksesan saudara. Ya. Keberuntungan dan bakat itu hanya 1%. Sisanya adalah pantang menyerah. Kita harus punya ini. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, offering, value proposition. Dalam bisnis selalu ada produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dalam blok area value propositions mencakup produk atau layanan apa yang ditawarkan untuk calon customer. Contoh misalkan, jilbab pasmina, jilbab segi 4, bros, jarum pentul. Nah, contoh ini ya. Jadi nilai apa yang produk atau jasa apa yang akan ditawarkan. Jilbab pasmina, jilbab segi 4, bros, jarum pentul, dan lain-lain. Kopi, ya, saudara banyak yang di coffee shop ini ya. Kemarin ngisi di produk bisnisnya apa, ide bisnisnya apa, membuka coffee shop. Ada juga yang keripik singkong. Nah, itu nilai produknya yang ditawarkan adalah keripik singkong. Apa bedanya dengan keripik singkong lain? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Ya. Mungkin ditambah rasa-rasa yang lain, mungkin bentuknya beda, yang biasanya bulat ini kotak ya, atau segitiga, dan lain-lain. Itu nilai yang bisa ditawarkan. Lalu customer, ini tadi offering, value proposition, itu produk atau jasa apa yang ditawarkan, nilai apa yang berbeda daripada produk dan jasa yang lain. Seperti saya tadi sudah beli contoh, katakanlah keripik singkong biasanya bulat, ini dibuat segitiga, dibuat kotak, atau ekstrim lagi bisa dibuat X katakan. Gimana caranya saya juga nggak tahu. Yang penting itu beda dibandingkan yang lain.
atau namanya beda. Makanya kemarin saya ada kirim nama Gorilla Keripik Singkong. Katakanlah keripik singkongnya dalam gede-gede gitu ya. Yang tadinya bulat kecil-kecil, nah ini gede-gede, bulu bundarannya gede-gede. Nah, itu nilai yang ditawarkan yang berbeda dibandingkan produk lainnya, produk lain yang sejenis. Lalu customer segment. Customer segment menjadi blok area yang paling utama karena dari pelangganlah kita akan mendapatkan pemasukan. Nah, kita harus menyasar produk kita ini dijual ke siapa, ya. Contoh misalkan tadi jilbab ya. Wanita berhijab maupun tidak berhijab dengan usia 15 sampai 50 tahun di area Jabodetabek, ya. Nah, ini sasaran kita, sasaran penjualan jilbab, ya. Katakanlah nanti jual keripik singkong kepada usia berapa nih? Usia 15 tahun katakan, atau 10 tahun bisa kok kayaknya. Oke, 10 tahun sampai umur 60 tahun di area Yogyakarta misalkan. Ya, mainnya di area Yogyakarta. Pengirimannya berarti di area Yogyakarta saja, toko-tokonya yang disediakan di area Yogyakarta, kan seperti itu. Ini namanya customer segment. Kita harus menyasar produk ini disukai oleh siapa saja, ya. Keripik singkong, oh ternyata keripik singkong ini disukai oleh anak kecil umur 10 tahun sampai lansia umur 60 tahun pun juga suka keripik singkong. Di atas 60 tahun giginya udah pada nggak kuat. Wah, berarti kita nyasarnya 10 sampai 60 aja udah cukup. Misalkan seperti itu. Atau coffee shop. Coffee shop itu menyasar kepada siapa? Oh, coffee shop ini menyasar kepada anak-anak muda. Anak-anak muda, remaja sampai mahasiswa katakan. Atau menyasar sampai ke dewasa muda. Dewasa muda itu orang yang kerja gitu ya. Oke, berarti tinggal kita bikin promonya sesuai dengan usia-usia mereka gitu. Ini customer segment. Jadi disasar kepada siapa produk ini akan dijual, gitu kan. Coffee shop rata-rata remaja, SMA sampai dengan orang kerja ya, orang kerja. Orang kerja pun yang muda biasanya di coffee shop. Berarti dari umur 17 sampai 30 tahun katakan. Nah, kita akan bikin promo, bikin produk yang sesuai dengan usia-usia mereka gitu. Atau mau menyasar juga ke yang lain, wah saya mau bikin coffee shop tapi khusus lansia supaya lansia pada kongko-kongko. Oke, berarti coffee shopnya di situ ada gorengan ya. Biasanya kan lansia begitu tuh, gorengan. Terus habis itu di situ kopi tanpa gula karena mereka memperhatikan kesehatan, takut diabetes, takut lain-lain. Oh, kopi tanpa gula gitu ya. Kopi dengan rendah lemak, susu rendah lemak kan gitu. Jadi produk kita menyasar kepada siapa konsumen yang kita tuju gitu. Itu namanya customer segmentasi, customer segment ya. Selanjutnya channel. Channel merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segment. Ya, jadi channel adalah sarana, media untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segment. Contoh yang seperti saat ini gampang banget promosi menggunakan media Instagram dengan melakukan endorse, ya, endorse ke public figure atau ke yang lain-lain. Kalau misalkan ini kan produknya hijab, endorse-nya ke selebgram, artis yang menggunakan hijab, yang dipublish dalam bentuk video testimoni produk hijab misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan Gorilla ya berarti masuknya ke food blogger. Ya, ke food blogger atau apa namanya keripik singkong tadi food blogger, coffee shop juga food blogger. Mudah untuk melakukan penyampaian promosi ini melalui media Instagram ya. Ini sangat mudah dilakukan dan sangat murah. Kalau dulu agak mahal kita masuk ke media cetak dan lain-lain, sekarang gampang banget. Di Instagram juga ada Instagram Ads ya. Lalu di mana bisa menggunakan jasa selebgram atau food blogger ya. Kalau misalkan produknya produk tour and travel juga ada, travel vlogger juga ada di Instagram ya. Contoh misalkan Jogja Info atau wisata Jogja itu ada di Instagram. Jadi
Sarana ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk dan jasa kita kepada segmen konsumen yang kita tuju, gitu ya. Segmentasi konsumen yang kita tuju. Ini dari channel. Kapan sih? Nah, ini tambahan dari saya. Kapan waktu terbaik untuk melakukan promosi? Promosi bisa dilakukan pada hari-hari besar. Contoh misalkan Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru. Ini biasanya promosi harus gencar-gencarnya nih di sini nih. Karena rata-rata konsumen Indonesia pasti belanja besar di 3 hari raya ini. Terutama Hari Raya Idul Fitri. Omset semua penjualan pasti naik di hari raya tersebut. Lalu launching produk baru. Waktu terbaik untuk melakukan promosi adalah pada saat kita launching produk baru. Contoh misalkan keripik gorila rasa coklat. Produk baru tuh, belum pernah ada keripik singkong tapi rasanya coklat. Launching produk baru, itu kita lakukan promosi, buy one get one misalkan. Atau diskon 20% untuk produk baru ini gitu. Atau misalkan beli produk coklat gratis produk singkong, produk original berapa ya. Itu launching produk baru, promosi yang bisa kita lakukan banyak macam ya. Lalu ada event baru, seminar atau kegiatan sosial, atau Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Biasanya kalau di online shop, Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu pada tanggal dan bulan yang sama, misalkan 10 Oktober ya, 10/10, 11/11, 12/12 ya. Itu biasanya mereka melakukan promosi gencar sekali, gratis ongkir dan lain-lain ya. Atau pada saat buka cabang atau toko baru ya, buka cabang baru atau toko baru. Itu waktu yang terbaik untuk melakukan promosi. Lanjut ya ke customer relationship. Dalam lingkup ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik. Selain itu diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif. Contoh misalkan, menanyakan tingkat kepuasan terhadap pelanggan, membalas dengan cepat chat dari pelanggan. Ini kalau online shop nih, balas dengan cepat chat dari pelanggan. Merespon baik komplain dari pelanggan dengan memberikan win-win solution. Ini contoh ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan konsumen yang sudah merasakan produk kita atau konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap produk kita. Itu harus kita jaga supaya pelanggan ini tidak lari ke toko lain atau ke bisnis yang lain ya. Ini pentingnya menjalin hubungan dengan pelanggan. Makanya pentingnya untuk ramah, penting untuk kenapa sih kok ada restoran yang menanyakan ulang tahunnya kapan, tanggal lahir gitu ya. Ini tujuannya untuk menjalin hubungan. Jadi pada saat ulang tahun diucapin gitu ya. Diucapin. Ini pentingnya menjalin hubungan. Karena kalau misalkan ulang tahun diucapin tuh seneng konsumen. Oh ternyata ada yang perhatiin gua gitu, ada yang perhatiin saya. Nah itu yang penting, menjalin hubungan dengan konsumen. Makanya diperlukan CS itu harus ramah. Admin OL shop itu harus ramah. Karena kalau misalkan tidak ramah, konsumen lari cari yang lebih ramah lah. Gua diginiin, saya diginiin, besok saya nggak mau beli di situ. Misalkan gitu ya. Makanya harus membuat konsumen itu puas dengan menjalin hubungan dengan konsumen dengan lebih baik ya. Nah ini seperti saya bilang tadi, kepercayaan dari konsumen itu sama seperti gelas ini. Setelah pecah, kondisinya tidak akan pernah sama lagi ya. Jadi ini yang dalam customer relationship, kepercayaan itu nilai utamanya. Kepercayaan dari konsumen itu nilai utama. Makanya tadi balas chat dengan cepat. Kalau ada komplain, kita bikin win-win solution ya, win-win solution. Biasanya nih kalau OL shop itu karena mungkin saking ramenya ya, barang yang dikirim itu ketukar. Atau misalkan dia nyari jilbab warna merah, kita kasihnya warna kuning, salah kan? Nah, begitu nyampe di sana komplain, apa yang akan kita lakukan? Ya ganti gitu ya. Dia minta
disuruh kirim balik, kita kirim balik yang warna merah, dia kirim yang warna kuning ke kita gitu sebagai online shopnya. Nah, ini akan menjalinkan kepercayaan. Oh, ternyata bisa dipercaya. Walaupun salah, walaupun ada kekeliruan, tapi ada usaha, ada tanggung jawab untuk membenarkannya kembali gitu ya. Nah, ini yang diperlukan untuk membangun kepercayaan dari konsumen. Karena sama seperti gelas ini, setelah pecah kondisinya tidak akan pernah sama lagi. Dia akan lari atau cari bisnis yang lain atau cari toko yang lain yang lebih bisa dipercaya ya. Lalu infrastruktur. Nah, ini dalam infrastruktur ada yang namanya key activities. Key activities mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah branding, misalkan, packaging, pasaran internet, dan lainnya. Branding dengan mencari sponsor dalam event-event besar, mempercantik kemasan, ya. Jadi kemasan ini juga berpengaruh terhadap penjualan. Kemasan yang bagus itu eye-catching, ya, menarik perhatian konsumen. Lalu yang ketiga, memasarkan via marketplace XXX, via marketplace Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Ini key activities, jadi aktivitas apa yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis, ya. Jadi kita catat nih, saya mau branding, ya, mencari sponsor, saya mau dalam mempercantik kemasan, ya, saya mau memasarkan via marketplace ini. Nah, ini key activities yang harus dilakukan. Jadi ya, aktivitas yang harus dilakukan pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Lalu ada key resources. Yang telah masuk dalam area key resources adalah berbagai sumber daya yang dimiliki pebisnis atau organisasi untuk mewujudkan proposisi nilai seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Contoh, si A sebagai digital marketing, B sebagai social influencer atau brand ambassador, C sebagai penata keuangan, D sebagai inovator produk dan survei layanan, ya. Jadi key resources ini kita membagi sumber daya yang ada, ya, tenaga kerja kita bikin, ya. Si A tugasnya apa, B tugasnya apa, C tugasnya apa, D tugasnya apa, ya. Lalu peralatan ini digunakan untuk apa? Misalkan kita punya mesin sablon. Oh, mesin sablon ini digunakan untuk sablon produk X, ya, dengan kapasitas 100 sablonan sehari, katakan seperti itu. Itu yang, atau misalkan untuk bikin keripik, wajan A bisa digunakan untuk membuat keripik kurang lebih 150 sehari, katakan. Nah, ini yang key resources. Jadi kita membagi-bagi tenaga kerja kita punya berapa, tugasnya apa saja, peralatan yang kita punya itu apa saja, digunakan untuk apa saja, dengan kapasitas berapa, gitu ya. Itu key resources. Lalu partnership, key partnership. Key partnership ini adalah berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Atau bisa dikatakan key partnership ini seperti supplier lah, katakanlah seperti itu. Jadi kalau misalnya singkong belinya di pasar, di bakul A, yaitu berarti key partnership-nya adalah si bakul A ini, gitu ya. Jadi key partnership itu berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Key partnership mempengaruhi suksesnya suatu bisnis, ya. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya, seperti pemasok dan tim pemasaran. Contoh di sini ya, ini tadi usaha jilbab nih. Sritex sebagai penyedia bahan baku pembuatan jilbab. Jadi ngambil bahan baku jilbabnya di Sritex, pabrik Sritex. Mang XXX sebagai penyedia bahan baku pembuatan bros dan lain-lain. Nah, kalau misalnya keripik singkong nih, keripik singkong bakul A misalkan, Ibu A penyedia singkong untuk keripik singkong gorila, bahan bakunya ambil di situ. Terus bumbu-bumbunya ngambil di toko kue A, misalnya toko kue B, misalkan gitu ya. Jadi itu pemasok-pemasok yang bisa kita masukkan ke dalam key partnership. Karena penentu suksesnya bisnis atau enggak bisnis ini, penentu produk ini bisa jadi itu adalah berkat para pemasok ini, ya. Kalau misalnya coffee shop, kopinya ngambil di mana?
susunya beli di mana gitu ya. Itu key partnership-nya. Nah, itu ya saya jelaskan tadi tentang infrastruktur bagian key partnership. Lalu ada lagi revenue stream. Revenue stream ini adalah aluran dari pemasukan. Model bisnis Canvas adalah mencakup langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang pebisnis, seperti pemanfaatan biaya iklan, langganan, penjualan retail, lisensi, dan sebagainya. Contoh, adanya reseller hijab di setiap kota di Indonesia misalkan. Jadi ini penentu pendapatan, alur pendapatan kita. Adanya dropshipper di setiap kota di Indonesia. Pembukaan franchise, ini bukan friend ya. Franchise FRAN, ini salah ya. Bukan friend, bukan teman ya. Franchise FRAN, merek dagang untuk outlet-outlet di kota-kota besar di Indonesia. Penjualan aksesoris dan lain-lain. Jadi revenue stream adalah alur pendapatan kita itu dari mana saja. Misalkan kita jual keripik gorilla singkong dari Shopee misalkan, ke Shopee ya, dari Shopee ya, kita pakai media marketplace e-commerce itu Shopee. Ya berarti pendapatannya murni dari Shopee misalkan. Atau kita titip jual ke beberapa toko ya, beberapa toko. Nah, itu juga bisa jadikan alur pendapatan kita. Nah, ini revenue stream. Lalu cost structure. Cost structure itu struktur biaya. Meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, bisnis yang kita jalankan akan menjadi lebih efisien, hemat, dan meminimalkan risiko kerugian. Ya, pada cost structure ini diisi semua biaya yang dikeluarkan, mulai dari bahan baku, berapa produksi, berapa pemasaran, promo, sewa ruko, terus karyawan, gaji karyawan, dan lain-lain, termasuk gaji pemilik bisnis. Nah, ini gaji pemilik bisnis juga penting. Jadi kita nggak ngambil laba perusahaan, tapi kita ngambil gaji. Misalkan gajinya mau sama dengan gaji karyawan juga nggak apa-apa. Labanya disimpan dulu untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, ini namanya struktur biaya. Saya akan kasih contohnya nanti ya. Ini saya jelaskan dulu masing-masing unsur yang ada dalam bisnis model Canvas. Ini kurang lebih format laporannya. Ya. Halaman judul terdiri dari nama bisnis, logo, dan alamat kontak. Bab 1 isinya overview, bab 2 isinya layout bisnis model Canvas, bab 3 financial plan, bab 4 closure. Nah, ini nanti saudara bisa download di sini contoh format laporan. Ya. Contoh format laporan bisa saudara download. Lalu saya akan membahas strategi pemasaran. Pemasaran memiliki tujuan sebagai berikut. Konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan. Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Ini strategi pemasaran. Sekarang kita coba lihat ini ya, strategi penjual kopi. Strategi A ini dibikin sama ya. Yang kecil itu 15.000, yang sedang itu kelipatannya 30.000, dan yang besar kelipatan kali 3-nya ya, 45.000. Tapi kalau lihat strategi B, ini yang kecil 15, yang sedang 40, dan yang besar sama 45. Kok bisa begini, Pak? Bisa beda begini ya? Oke. Strategi A membuat harga secara merata antara gelas kecil, sedang maupun besar. Merata nih. Kalau B, dengan menaikkan harga gelas sedang, ya, membuat gelas paling besar seperti kesepakatan yang lebih baik, ya, sehingga pelanggan menghabiskan lebih banyak uang. Nah, tujuannya supaya pelanggan ini beli yang besar, karena bedanya cuma 5.000 sama yang sedang. Mendingan gua yang beli yang besar, kan gitu. Kalau yang ini, wah bedanya 15.000, mendingan saya beli sedang aja lah 30.000 gitu. Kalau ini kelihatannya yang besar ini lebih menonjol karena bedanya cuma 5.000 sama yang sedang, makanya belinya yang besar sekalian aja gitu. Nah, tujuannya seperti itu. Ini mempengaruhi efek psikologis dari pembeli atau konsumen. Nah, ini strategi penjual kopi ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang pembeli atau konsumen. Ya, kita harus perhatikan apa yang dibutuhkan dan diingini oleh konsumen. Apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya.
ya. Ini harus kita pahami. Lalu biaya konsumen. Konsumen akan mengeluarkan biaya berapa untuk mendapatkan produk yang kita tawarkan tersebut. Konsumen nyaman nggak kira-kira? Lalu bagaimana komunikasinya? Nah, ini komunikasi penting seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita konsumen itu memperhatikan komunikasi. Kalau komunikasi penjual ini buruk, konsumen akan lari ke penjual yang lain, gitu ya. Akan membuat konsumen menjadi tidak nyaman, lalu lari ke tempat yang lain. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Lalu biaya konsumen. Oke, misalkan biaya harganya murah nih, harga produk kita murah, paling murah. Tapi ongkirnya mahal sendiri. Ongkirnya mahal. Konsumen juga lari tuh, ya. Konsumen juga lari. Kalau ongkirnya kita tempatnya jauh, misalkan pembelinya dari Kalimantan, produk kita walaupun murah, dia nggak akan beli karena ongkirnya mahal, ya. Makanya biaya konsumen perlu kita perhatikan juga, Kebutuhan dan keinginan konsumen juga perlu diperhatikan. Ya, ini paling penting nih. Sebelum kita memasarkan, kita harus tahu dulu, ini konsumen butuh apa enggak? Konsumen pingin apa enggak ini? Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Bagaimana menciptakan kebutuhan dan keinginan konsumen. 3 konsep dasar pemasaran ada AIDA plus S. AIDA itu attention, interest, desire, action, dan satisfaction. Attention itu perhatian, ya. Jadi pemasaran yang baik adalah pemasaran yang memperhatikan konsumennya. Pemasaran yang baik itu menimbulkan minat atau ketertarikan konsumen, menimbulkan keinginan, menimbulkan tindakan dari konsumen untuk membeli, ya. Lalu menimbulkan kepuasan. Nah, ini yang paling penting. Konsumen puas dengan produk yang kita tawarkan. Marketing mix ini dasar dari pemasaran. Marketing mix artinya adalah bauran pemasaran, yaitu kegiatan mengkombinasikan berbagai kegiatan marketing agar dicapai kombinasi maksimal dan hasil yang paling memuaskan. Biasanya dikenal dengan konsep 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Produk ya produknya, price harganya. Ini harga juga sangat mempengaruhi konsumen. Harganya harus harga yang masuk akal dan dapat diterima oleh konsumen terhadap produk tersebut. Lalu place, saluran distribusinya. Kira-kira bisa didapatkan di seluruh wilayah atau cuma di satu daerah tertentu aja, gitu ya. Nah, ini saluran distribusi juga penting. Promosi juga penting, ya. Promosi juga penting. Nah, ini marketing mix. Saya nggak akan bahas terlalu dalam, saudara bisa baca sendiri. Berikut ini 6 tren marketing yang perlu kita kuasai. Saya yakin saudara sudah menguasai karena generasi milenial, bahkan mungkin lebih jago daripada saya untuk bikin konten marketing, mobile marketing, integrated digital marketing, continuous marketing, personalized marketing, dan visual marketing. Saya bahas di personalized marketing. Personalized marketing itu seperti personal branding. Personal branding itu adalah membangun brand seseorang. Contoh misalkan, Gofar Hilman. Saya akan bahas Gofar Hilman. Dia membangun image-nya, membangun brand-nya dia, brand dirinya itu sebagai orang yang anak nongkrong banget gitu ya. Lawless ya. Jadi lawless itu rebellion, pemberontak, seolah-olah asik gitu ya, orang yang easy going dan lain-lain. Dia bangun image-nya seperti itu. Lalu dia bikin produk yang sesuai dengan image-nya. Dia bikin lawless burger. Dia bikin sekut dan lain-lain. Itu personal branding. Jadi apa yang dia jual itu sesuai dengan dirinya. Nah, itu orang akan tertarik dengan hal seperti itu. Segmentasinya adalah segmentasi orang-orang yang sejenis seperti itu. Ada juga selebgram, misalkan selebgram, tapi khusus untuk mama-mama, misalkan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu muda biasanya menjual dengan produk-produk bayi gitu ya. Produk-produk bayi. Dia akan memberikan informasi, pengetahuan mengenai dunia anak-anak gitu ya. Nah, ini dia membangun personal branding. Dia setiap sosial medianya dia hanya membicarakan itu saja. Nah, ketika dia menjual produk-produk yang berkaitan dengan bayi,
Produk-produk itu akan diminati oleh banyak ibu-ibu, ya. Itu namanya personalized marketing. Jadi kita mau bangun image apa nih di dalam diri kita. Misalkan saya adalah tukang makan, misalkan. Saya akan membahas semua makanan. Nah, apa yang kita makan itu orang akan tertarik. Kita jual makanan keripik singkong, kita ulas di media sosial kita, orang yang menonton tertarik dan akan membelinya. Itu namanya personalized marketing. Ini konsep pemasaran yang sedang tren saat ini, ya. Saudara bisa cek misalkan Instagram personal branding, selebgram yang mungkin mereka melakukan personal branding ini kuat sekali. Contoh misalkan Elizabeth Jennifer, saudara bisa cek, atau misalkan Gofar Hilman dan lain-lainnya, ya. Itu saudara bisa cek bagaimana mereka membangun, atau Dewa Eka Prayoga. Nah, ini masternya personal branding. Dia menjual buku dalam waktu 2 jam. Itu bisa 1000 buku terjual. Hanya berbicara 2 jam saja. Nah, ini personal branding yang kuat, ya. Ini konsep pemasaran yang sedang tren. Saudara bisa cek di YouTube, cek di Instagram bagaimana cara membangun personal branding yang baik. Oke, ini tugas kelompok saudara. Kayaknya pembahasan saya sudah selesai. Nah, segera isi dan lengkapi konsep BMC panduan laporan. Ada di bawah ini linknya. Saudara bisa download. Akhir kata, saya akan bagikan ini dari Jack Ma. Penakut tak akan pernah mulai, pecundang tak pernah menyelesaikan, pemenang tak pernah berhenti. Dari saya, terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.